Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, berapa banyak engkau diberkati sepanjang minggu ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami menyatakan bahwa kasih-Mu itu sempurna. Kalau di hari Sabat-Mu yang kudus, kami masih Kau perkenankan datang, ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami, adalah yang menjadi kerinduan setiap kami, ya Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk meninggikan, memuliakan, memuji-muji nama-Mu, ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Rabasika rabataka rabarabarabarabarabarabarabarabara. Kalau kami boleh Engkau tarik, ya Tuhan, Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu, jadikan kami setia, jadikan kami setia seperti Kau yang setia. Dari tempat ini kami bersatu hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bukankah kami adalah anak-anak umat-Mu yang Kau selamatkan oleh kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Kami tetap memiliki iman percaya, bukan karena kuat gagah kami, ya Tuhan. Rabasakara bara-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 bara. Rabasikara bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Selain memuji menyembah Kau di tempat ini, ya Tuhan. Ajari tuntun kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga kasih kami akan Engkau itu terus bertumbuh, dan dari setiap kami akan didapati semua berbuah lebat. Biarlah Tuhan, setiap yang kami kerjakan, kami persembahkan buat Engkau. Engkau berkenan, Engkau yang memampukan. Di saat nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, maka kami percaya Engkau senang melihat ini. Satu hal yang kami percaya, saat nama-Mu ditinggikan dan
Engkau disukakan, maka Engkau Allah sendiri yang menarik jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa masuk dalam gereja Sutomo-tomo dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, timur, barat, selatan, utara, seluruh penjuru matahari. Oh Rabasitara Barada, mereka yang di dalam kegelapan, mereka yang tidak tahu arah tujuan, karena kasih-Mu tarik jiwa-jiwa. Oh raba akan terjadi penuaian karena api-Mu menyala-nyala dalam gereja-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan ibadah ini untuk kemuliaan. Mari kita siap untuk memuji menyembah Allah. Bersama-sama katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak engkau yang bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik bagi setiap kita. Sampaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita puji Dia, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan. Amin. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Boleh lambaikan kedua tanganmu bersama. Soraklah, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Amin. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan semangat Bapak Ibu bersama sorakan. Soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Dengan bersemangat soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 oh, oh. Soraklah, soraklah, haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami ya Tuhan Yesus. Berkenanlah Engkau Tuhan atas pujian kami ya Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, syukur. Dengan berbahasa Inggris katakan bersama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Now let the weak say I am strong. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks to the Lord. Give thanks. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini bersama. Give thanks.
syukur Tuhan. Give thanks. Kami mengucap syukur Tuhan. Because everyone Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. And now, Lord, let the weak say, I am strong. Because you are strengthening me, Lord. Let the poor say, I am free. Because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks. Kini yang lemah dikuatkan. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, diberkati. Kami percaya Tuhan karena perbuatannya atas kita. Kini yang lemah dikuatkan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Baharui setiap kami Tuhan, perbuatannya atas kita. Sekali lagi katakan dengan imanmu, ini yang lemah dikuatkan, yang miskin kami kaya Tuhan. Karena perbuatannya pada kita. Haleluya. Nyatalah perbuatan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Ubahkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Segala pujian kami berikan kepadamu ya Allah kami. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Ya mari kita sembah Tuhan, mari kita angkat suara kita Bapak Ibu Saudara. Ya Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan kepada kami ya Tuhan Yesus. Engkau baik kepada kami ya Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan.
Engkau sangat baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan, menaikkan sembah kami, sebab kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, mari sembah Tuhan. Kami datang Tuhan, menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan Yesus, dengan hati yang hancur ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang ingin terus menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, dengan hati yang haus Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan bagi kami, sebab Engkau perisai perlindungan bagi kami. Oh Tuhan Yesus, oh ya Barabas, ya Barabas. Izinkan kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan, bawa kami menyembah nama-Mu Tuhan. Ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas, ya Rabas. Kini kami yang lemah berkata kami kuat ya Tuhan. Kini kami yang miskin diperkaya ya Tuhan. Dan kami Tuhan yang sakit pada saat ini Tuhan, dengan iman kami katakan kami sembuh ya Tuhan Yesus. Ya Nadabas, ya Nadabas, sebab kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan, sebab kami percaya akan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau jamah setiap hati-hati yang rindu menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Bawa kami terus Tuhan, bawa kami terus Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Ya Rada Bataka, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit Bapak.
bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, kami memujimu Tuhan, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu Yesus Tuhan, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, kami mau mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semesta alam, kami mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara kami ini Tuhan, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia ini Bapak. Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa kami ini ya Bapak, sehingga bangsa kami ini akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapak. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia ini dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Bapak. Demikian juga Bapak, kami juga berdoa untuk para pimpinan gereja kami di Indonesia ini Bapak. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ya Bapak, dengan kerukunan dan kedamaian. Kami juga berdoa ya Bapak, buat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah Bapak, di tengah-tengah masa-masa yang sulit saat ini Bapak. Kami juga memohon pertolongan-Mu Bapak, dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan. Mampukan kami ya Bapak untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa dan 7 ikonik Alkitab Chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Yesus Tuhan Allah Bapa kami yang hidup dan perkasa, dan kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu. Haleluya. Kita semua ada jemaat yang setia. Amin. Haleluya. Boleh kita lihat di depan kita, bahkan di sekitar kita ada kursi yang kosong. Kita percaya di minggu-minggu depan kita mengajak rekan-rekan kita untuk beribadah lebih giat lagi bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berapa banyak engkau mau dipakai lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Percayalah Tuhan mau bekerja di antara kita semua. Tuhan mau bekerja lebih lagi buat kita semua untuk memberitakan kabar baik. Oleh sebab itu mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Papara, 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 papara. Mari kita belajar lagu baru ini Bapak Ibu Saudara. Papara, 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 papara.
victorious. Rise up, be victorious. Now is the time, now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus, be victorious. Papara, papara, mari kita bangkit menjadi pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Now is the time, now is the time. Wake up, stand up, lift up the name of Jesus, be victorious. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Bersama katakan, pampara, 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 pampara. Rise up, be victorious. Mari kita bangkit lebih lagi. Rise up, be victorious. Now is the time, now is the time. Wake up, stand up, lift up the name of Jesus, be victorious. Dengan semangat katakan, let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Let us declare, let us declare. Mari nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Mari kita nyatakan pujian ini dengan gerakan bersama-sama. Rise up, be victorious. Bersama-sama. Rise up, be victorious. Rise up bersama. Rise up, be victorious. Rise up, lebih semangat lagi gerakannya Bapak Ibu Saudara. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Mari nyatakan, let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Sekali lagi nyatakan kepada dunia, let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord, showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Pamparam, 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 pamparam.
jadilah pemenang. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan kiri kananmu Bapak Ibu. Mari kita terus bangkit dan jadi pemenang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan dalam setiap kita menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini dari awal. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Kau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Katakan Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu Tuhan. Oh Tuhan, mulialah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Domba Allah, mulia. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan kepada Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus Tuhan, domba Allah, mulia namamu. Yesus bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba
Kami sungguh bersuka cita di rumah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita berkumpul bersama Tuhan dengan saudara seiman di tempat ini meninggikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau saja yang layak terima segala hormat kami. Tiada yang lain ya Tuhan. Dari hidup kami, apa yang bisa kami berikan ya Tuhan, selain napas kami, selain pujian kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan dalam tempat ini kami percaya Tuhan, jadilah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh hanya Engkau ya Tuhan yang dapat menuntun, yang dapat menolong kami, yang dapat menarik kami setiap kali kami membutuhkan Engkau. Maka kami percaya Engkaulah Allah kami yang begitu dahsyat dan herannya, yang selalu memberikan kami anggur yang baru, yang selalu memberikan kami berkat-berkat yang terbaik yang bisa kami raih dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami serahkan seluruh ibadah ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, mari jemaat dikasih Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, salam. Ya. Terima kasih untuk tim PAW, Anda luar biasa. Hari ini Anda luar biasa ya, 2 sesi, mantap. Ya, saya percaya kalau untuk Tuhan pasti nggak ada capeknya, amin. Ya, untuk Tuhan kita terus menyala-nyala. Ya, seperti yang akan nanti kita lihat ya di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Ya, saya percaya gereja Tuhan itu justru luar biasanya adalah ada tuntunan, katakan ada tuntunan. Ya, ada tongkat pengembalaan dari gereja ya. Jadi kalau gereja itu nggak ada tongkat pengembalaan lagi ya, cuma pasti lari kan gitu ya. Tapi justru karena ada pengembalaan lah, maka ada tuntunan dari Tuhan, amin. Ya, Imamat yang 6 ayat 12 sampai 13, mari kita baca bersama-sama 1 2 ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam ya. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ini tadi ya, itu ada 3 bagian ya. Di mezbah itu ada apa? Ada imam, katakan imam bersama-sama, imam ya. Yang kedua itu api, katakan api ya. Yang ketiga itu adalah korban bakaran, katakan korban bakaran ya. Jadi ada 3 hal yang mungkin sore hari ini saya pelan-pelan jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi imam pada waktu zamannya Nabi Musa ya, diturunkan hukum kepada Nabi Musa untuk melaksanakan yang daripada ibadah ya, karena enggak semua orang bisa datang mendekat kepada Tuhan, amin. Ya, ngerti ya? Enggak artinya orang-orang yang khusus saja yang dipenuhi dengan roh Tuhan Yesus. Ya, yang dipenuhi dengan roh Tuhan ya. Waktu itu Tuhan Yesus belum digenapi ya kedatangannya. Jadi pada waktu itu hanya raja, kalau tidak raja imam ya, ataupun para orang-orang khusus dari suku Lewi yang boleh datang mendekat kepada Tuhan ya, enggak sembarang orang. Jadi kalau rakyat jelata gitu mau datang mendekat kepada Tuhan memberikan korban ya, mereka hanya diperwakilkan gitu, amin ya. Sampai sini tangkap ya. Jadi kalau pada waktu itu mereka mau mendekat kepada Tuhan nggak gitu mudah, harus ada perantaranya gitu ya. Jadi saya percaya hari-hari ini kita disebut juga adalah imamat yang rajani. Kita buka lagi di 1 Petrus 2 ayat 9 ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Apa yang dikatakan? Ada perubahan di sini ya, malah ada perubahan besar. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya.
Jadi sebelum kedatangan Tuhan, ya waktu itu nggak semua orang bisa datang mendekat kepada Tuhan, ya. Tetapi sesudah Tuhan Yesus datang, ya, dinubuatkan kedatangannya dan digenapi, ya, imam besar agung kita Tuhan Yesus, ya, domba Allah, ya, yang artinya dia menggantikan seluruh dosa kita di atas kayu salib, ya. Lalu mati, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah dan dia menjadi pendoa bagi kita siang maupun malam, ya. Jadi sesudah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu itulah dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya. Kita bisa artinya mewakili doa kita langsung kepada Tuhan, tidak usah lewat kalau kita pelajari Perjanjian Lama kan ada ruangan pelataran, ruang kudus, maha kudus, ya. Enggak semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus, ya. Itu hanya imam besar agung. Kita hanya ada mungkin di pelataran, ya Pak, ya. Hanya ada di pelataran aja, nggak boleh masuk, ya. Tapi hari-hari ini malah kita semua disebut imam. Artinya kita boleh berdoa secara pribadi dan Tuhan hadir atas doa-doa kita. Amin. Ya, kita berdoa, kita punya pergumulan, kita artinya waktu kita berdoa dan Tuhan menjawab, saya percaya kita sudah hari-hari ini sudah menjadi imam. Amin. Ya, jadi katakan kanan kiri, kamu imam. Ya. Karena pada waktu kita Anda percaya nggak pada waktu Anda berdoa, ya, atas orang sakit, Anda tumpang tangan, ya. Seperti yang pernah saya alami, mungkin pernah saya saksikan di sini, ya. Waktu kita tumpang tangan atas orang sakit demi nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, orang itu sembuh. Padahal kita cuman perantara. Imam itu kan perantara, ya. Amin. Ya. Jadi saya percaya pada waktu kita lakukan bagian kita, maka Tuhan lakukan bagian dia. Ya, yang penting kita mau. Amin. Ya, yang penting kita mau jadi saluran berkat dan kasih Tuhan. Tapi kalau kita tutup diri, maka saya percaya Tuhan juga nggak paksa. Ya, Roh Kudus itu ingat nggak pernah memaksa. Ya, karena dia ada pribadi. Apakah Anda memaksa orang mencintai Anda? Ada nggak? Ada nggak Pak? Bapak maksa Ibu Wina merit dengan Bapak? Enggak kan? Kamu harus merit. Kan enggak, ya? Kalau enggak aku pakai pistol kan gitu kan? Enggak, ya. Itu udah parah namanya kan, bukan cinta lagi. Tapi hubungan Tuhan mau hubungan dia dengan umatnya adalah memang hubungan seperti hubungan mempelai wanita dan mempelai pria, ya. Tuhan adalah mempelai pria kita mempelai wanitanya, ya. Jadi tidak ada paksaan tapi betul-betul kerelaan. Amin. Ya, karena kita tahu bahwasannya dosa kita, ya, itu tidak artinya tidak bisa terlunaskan oleh kebaikan kita, nggak bisa. Ya, Anda mau lakukan kebaikan sehebat apapun, ya, mungkin Anda terkenal adalah orang yang mungkin sampai masuk ke media sosial, medsos, ya, ke tukang parkir Anda kasih 1 juta, ya, ke orang nggak mampu Anda kasih 10 juta, Anda mungkin sekalian Anda rekam, ya, biar viral gitu kan, ya, mungkin kemana lagi, panti asuhan dan sebagainya. Tapi ingat, di Alkitab dikatakan kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan manusia itu saya percaya ujung-ujungnya ada motivasinya, ya, nggak tulus, ya. Jadi yang hanya bisa menyelamatkan kita dari dosa kita sendiri itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Ya, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu sudah digenapi dari awal. Itu sudah merupakan rencana Tuhan dari awal. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Kan Tuhan sebenarnya sudah kasih perintah sebelum ada Hawa, ya. Tuhan sudah kasih perintah. Di tengah-tengah taman ini ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan, karena pada hari kamu makan kamu akan mati. Ya, ayat ini diulang lagi di Roma 6 ayat 23 dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus sebenarnya mengutip dari kejadian ini. Karena Rasul Paulus ingat lagi dia adalah seorang ahli Taurat, ya, ahli Taurat yang bertobat, ya kan. Jadi dia kutip ayat ini dan dia kembali dia utarakan gitu. Bahwasanya upah dosa adalah maut, ya. Jadi kalau tadi di atas mezbah itu ada korban bakaran, ya. Jadi sebenarnya bukan
karena dagingnya yang dipanggang yang enak itu atau lemak-lemaknya, enggak. Tapi yang paling penting di situ ada darah. Katakan darah. Ya, darah itu melambangkan kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, ya, kan ada kepercayaan bahwasannya kita nggak boleh makan darah, ya. Karena memang bagi sebagian orang, ya, itu imannya, saya percaya itu tergantunglah kepada berpulang kembali kepada imannya. Apakah dia mau percaya, dia mau menyenangkan Tuhan atau enggak, ya. Karena kembali kalau menurut logika, ya, darah kan banyak bibit penyakit, betul nggak, ya. Jadi itu pula yang kadang-kadang kita libas pula darahnya kan, ya, sebelum kita percaya Tuhan kan. Tapi kalau sesudah kita mengerti, kita tahu bahwasanya Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, darahnya yang ajaib. Darah Tuhan itu tidak ada gen pria di dalamnya. Amin. Ya. Darah Tuhan itu hanya ada gen daripada wanita. Kenapa? Karena dia dikandung daripada Roh Kudus. Ya, tidak ada gen prianya gitu. Itu tidak akan mungkin, mustahil terjadi kehamilan. Ya, kehamilan terjadi karena ada pertemuan gen pria dan gen wanita, betul nggak? Ya. Tapi kalau nggak ada gen prianya bisa nggak hamil? Ya nggak bisa gitu. Jadi ajaib, benar-benar ajaib. Bahwasanya Tuhan sudah punya rencana dari awal, ya. Jadi Tuhan katakan waktu Tuhan mengutuk daripada ular, ya. Tuhan katakan dari keturunan daripada perempuan ini nanti dia akan menginjak kepalanya gitu, artinya menghancurkan dia gitu. Tuhan sudah bernubuat waktu itu, ya, dari awal Tuhan sudah siapkan gitu. Lutut itu kalau kita lihat dari bahasa Ibrani, ya, lutut itu siapa? Lutut itu adalah Yakov, ya, tulisannya Yaakov, Yakov. Yakov itu siapa? Yakub. Yakub yang diubah namanya menjadi Israel, ya. Jadi Tuhan sudah punya rencana dari, boleh dikatakan waktu Tuhan mencipta dari hari pertama sampai hari ke-6, nah hari ke-7 Tuhan menguduskannya. Hari ke-8, ya, mungkin saja ada, tapi itu tidak ada di dalam Alkitab, ya. Tapi itu banyak orang-orang di sana percaya bahwasanya hari ke-8 manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Dan oleh karena itu hari ke-8 ya ada saling kait mengait, ya, dengan kebudayaan daripada orang Ibrani, orang Yahudi, ya. Jadi mereka kadang-kadang serahkan anaknya pada hari ke-8 untuk disunat, ya, karena di hari ke-8 lah Tuhan memotong binatang, ya, yang darahnya tercurah untuk menolong Adam dan Hawa, ya, sehingga Adam dan Hawa tidak mati pada saat itu juga. Karena Tuhan sudah katakan pada waktu kamu makan kamu akan mati. Tapi apa yang terjadi? Waktu Hawa ambil tidak terjadi apa-apa, bukan? Ya, kalau kita lihat kembali dalam Alkitab, waktu dia makan, dia merasa, oh, mataku terbuka, aku jadi sama seperti Allah kan gitu, ya. Jadi waktu dia kasih kepada suaminya, situlah baru terjadi yang namanya kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Ya. Jadi sekali lagi saya percaya Tuhan sudah merancang dari jauh-jauh hari, ya, untuk keselamatan, untuk supaya manusia bisa kembali mendekat kepada Tuhan. Karena dosa itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Ya, dosa itu sifatnya menjauhkan kita dari kemuliaan Tuhan selama-lamanya sampai kita binasa. Ya, maka dikatakan oleh Rasul Paulus, upah dosa itu adalah maut, ya. Pada waktu tanah, ya, bukan Adam yang dikutuk, Adam nggak dikutuk, ya. Jadi yang dikutuk itu adalah tanah, ya. Jadi waktu tanah itu dikutuk, ya, manusia itu kan terdiri dari debu dan tanah, diciptakan dari debu dan tanah. Tapi roh yang ada pada kita akan kembali kepada Tuhan, ya. Jadi jangan ada kepercayaan dulu lagi, ya. Oh, kalau orang mati nanti hari keberapa dia akan pulang, ya. Dia akan kembali ke rumah lamanya, dia akan mungkin minum kopi, dia akan seduh kopi dan lain sebagainya. Itu bohong itu, ya. Jadi yang benarnya adalah roh kembali kepada Tuhan, debu kembali kepada debu gitu. Jadi kalau hari ini orang bisa sakit, ya, menua, apalagi lahir tua sakit, ya kan, dikatakan, ya, 3 hal ini. Ini akibat kutukan dari tanah tersebut, ya. Jadi nggak ada seorang pun yang hari ini umurnya 200 tahun ada, nggak ada, ya, karena sudah dikutuk, gitu, ya. Sehingga kita semua
pasti kita akan mengalami yang namanya sakit, tua, ya, lalu meninggal dunia gitu. Dan roh kita balik kepada Tuhan. Amin. Ya, sampai di sini tangkap ya. Jadi pada zaman Perjanjian Lama, imam itu adalah orang-orang pilihan, ya, nggak sembarang. Tapi hari-hari ini karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, sehingga waktu Tuhan katakan sudah selesai, saya sudah selesai artinya menghapus dosa kita semua. Dosa seluruh dunia sudah dihapuskan Tuhan, ya, sudah lunas dibayar dengan darah Tuhan yang begitu mahal, ya, sehingga kita sudah boleh, artinya pada waktu kita kembali pulang ke rumah Bapa, ya, Bapa sendiri, Tuhan sendiri akan menjemput kita. Amin. Ya, ada amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ragu lagi. Oh, kalau nanti aku meninggal kemana ya? Ya, begitu Anda percaya, mengaku dengan mulut dan Anda dibaptis, ya sudah, Anda sudah berpindah ke surga. Gitu. Anda sudah milik daripada kerajaan surga. Amin. Ada di sini yang belum baptis? Ada? Semua sudah baptis? Amin, puji Tuhan. Ya, jadi jangan ragu. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita masih bisa, namanya kan daging ini adalah milik dunia. Ya, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi konsekuensi dosa itu yang harus kita bayar. Amin. Ya, dosa sudah dihapuskan Tuhan. Tapi konsekuensi dosa itu masih tetap ada. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi hari-hari ini iblis itu seperti singa yang berkeliling mencari mangsanya, ya. Jadi biarlah kita dengan otoritas Tuhan, kita pegang apinya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita dapat mengalahkan si iblis. Amin. Ya, kan Tuhan katakan mendekatlah kepada Allah, lawanlah si iblis. Mendekat kepada Allah, ya, jangan menjauh, ya. Oleh karena itu ibadah, ayo lebih semangat ibadah, ya. Karena saya percaya Tuhan menanti-nantikan Anda. Ya, bukan Anda yang menanti-nantikan Tuhan loh, ya. Tuhan yang menanti-nantikan Anda di tempat ini rumah Tuhan, ya. Di rumah Tuhan Anda boleh bebas, ya, Anda mau nangis, mau tertawa, mau apa? Ya namanya kan rumah sendiri. Ada di rumah sendiri apakah malu-malu? Ada enggak di rumah sendiri? Malu-malu kan enggak, ya? Kan kita bebas, ya, karena di rumahnya Tuhan. Amin. Yuk kita lihat lagi api, ya. Yang kedua adalah api. Api itu melambangkan kehidupan, ya. Jadi pada waktu seorang anak Tuhan itu dibaptis, percaya dengan mulutnya dan mengaku, dan dia dibaptis dan artinya dicelupkan dalam air, maka ada baptisan yang kedua, Bapak Ibu, ya. Ada baptisan yang kedua, yaitu baptisan api, Bapak Ibu. Tadi pertama udah air, ya kan? Kan artinya waktu kita terima Tuhan, kita sudah dibaptis di dalam air, ya, dicelupkan, ya. Baptizo, ya kan, dicelupkan semuanya gitu, ya, seperti Tuhan Yesus. Jadi waktu yang kedua kan biasanya kalau kita menerima Tuhan kan, yang kedua adalah kita ditantang untuk menerima baptisan Roh Kudus, Roh api, ya, Roh yang akan memurnikan kita, ya. Kenapa kita harus dibaptis oleh Roh Kudus, ya, supaya kita bisa berhubungan, Roh Kudus bisa membawa kita kepada Tuhan. Amin. Ya, karena Roh Kuduslah yang menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Anda pernah mengalami nggak depresi, putus asa yang sampai Anda tidak bisa menyampaikan kepada mungkin pasangan Anda, nggak bisa menyampaikannya kepada mungkin orang tua kita, ya, karena begitu berat penderitaan menekan itu. Tapi percayalah, seperti firman Tuhan katakan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu disampaikan oleh Roh yang ada di dalam kita kepada Tuhan. Ya, pada waktu Anda sudah dibaptis Roh Kudus. Ada di sini yang sudah dibaptis, yang belum dibaptis Roh Kudus? Semua sudah bisa berbahasa roh, amin. Ya, tanda awal, ya, itu tanda awal waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus adalah lidah kita akan artinya dikaruniai oleh bahasa roh, bahasa yang baru gitu, ya. Jadi pada waktu Anda sudah mati, ya, mati atas dosa kita, dibaptiskan di dalam air, ya, dosa Anda itu dikubur dalam-dalam oleh Tuhan, tidak diingat lagi, ya. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, tidak pernah mengingat-ingat. Katakan tidak pernah mengingat-ingat, ya. Kan kadang-kadang kita punya pasangan mungkin yang selalu menghitung-hitung kesalahan kita, ya. Kita punya saudara mungkin yang hitung hutang kita, nggak bayar-bayar, ini gimana ini, ya kan. Tapi Tuhan malah adalah Tuhan yang
mengisap semua hutang dosa kita, ya, kepada dirinya sendiri, mati di atas kayu salib bagi kita semua. Amin. Ya, kita nggak bisa membayar seperti saya tadi katakan dengan kebaikan kita, dengan kekayaan kita, kepintaran kita, nggak bisa. Ya, karena keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Ya, Tuhan turunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau menerima. Ya, kalau Anda tolak ya sayang sekali kan gitu. Ya, karena Tuhan nggak pernah memaksa. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita lihat api Tuhan itu kalau waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju kepada tanah perjanjian. Ya, Tuhan nggak meninggalkan bangsa Israel begitu aja, betul? Ya, karena Dia adalah Allah yang beserta kita. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan Anda sekalian, ya, tidak pernah sekalipun. Ya, Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Ya, jadi pada waktu mereka di padang gurun, Tuhan bahkan sampai menyertai mereka itu dalam tiang awan dan tiang api. Ya, tercatat di dalam Alkitab itu ada lebih kurang 600.000 laki-laki. Ya, orang Israel itu biasanya punya 2 anak. Jadi kalau di total lebih kurang 2 juta orang. 2 juta orang di padang gurun. Ada yang sini pernah ke padang gurun mungkin? Udah pernah Pak? Ya, ke Dubai atau ke Arab Saudi sana ya. Teman saya ada satu baru pergi pulang dari Dubai ya. Mereka dibawa naik mobil cross country itu ya ke padang pasir. Nggak ada jalannya, semua padang pasir bentuknya sama. Tapi supirnya udah tahu karena udah sering bawa kan. Panasnya lebih panas dari kota Medan, 40 derajat dia bilang. Jadi begitu mereka pijak ke pasirnya, wah kakinya kayak dipanggang gitu. Bayangkan begitu panasnya ya. Jadi saya percaya tadi sampai mana? Saya jadi lupa ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu artinya pada waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, Tuhan kita perlu dibaptis dalam Roh Kudus ya, dibaptis api ya. Kenapa? Karena percayalah pada waktu Anda dibakar oleh api Roh Kudus, apinya Tuhan ya, Anda akan menjadi satu pribadi yang akan diubahkan ya. Saya pernah melihat kawan saya yang dilawat oleh api Roh Kudus ini. Awalnya dia rokok ya, rokoknya nggak berhenti, bahkan sampai narkoba berat ya, sampai dia masuk ke rumah rehabilitasi ya. Kemudian waktu kita layani beliau ya, kita mendoakan supaya kebiasaannya Tuhan lakukan mujizat ya, supaya ketergantungannya dengan obat terlarang Tuhan jadikan betul-betul satu mujizat. Tuhan buang sifatnya yang tidak baik itu, dan akhirnya betul terjadi ya. Dia buka hati sama Tuhan, dia sudah tidak narkoba lagi hari ini ya. Bahkan hari ini dia sudah melayani. Ya, puji Tuhan bagi Tuhan. Puji ya, kita tepuk tangan puji Tuhan ya. Saya percaya itu bisa dilakukan, bisa diubah ya, sepanjang kita mau buka hati, buka kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, menggantungkan harapan kita sama Dia. Saya percaya itu bisa ya, nggak ada yang sulit ya. Seperti teman saya tadi, kelihatannya sulit, nggak bisa diubah. Kenapa? Dia sudah ketergantungan begitu hebat ya. Kalau nggak artinya konsumsi, nggak merasa artinya waktu konsumsi kan bisa fly dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau nggak gitu nanti dia akan, saya pernah lihat dia ketergantungannya itu sangat luar biasa, sampai keluar keringat nggak berhenti, itu satu gulung tisu udah habis semua, udah basah semua gitu ya, sampai dasetnya gitulah ya. Tapi hari ini waduh, saya malah kagum dengan Tuhan, malah hari ini dia jadi pengurus di EFA gitu kira-kira ya. Jadi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada waktu kita mau mengalami baptisan api ya, bukan baptisan air lagi ya, itu waktu baptis kita dari awal. Tapi waktu kita mengalami pembaptisan api ya, maka itu akan merubah sedikit demi sedikit karakter kita. Amin Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 1, kita lihat di Roma 12 ayat 1, kita baca bersama-sama 1-2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang
sejati ya. Jadi bukan artinya hari-hari ini kita ikut keren ya, persembahkan tubuh kita ditatoin ya, ditatoin digambar besar-besar biar keren ya, atau apa ya. Mungkin hari-hari ini kita lihat apa yang tren ya di sosmed kita lakukan. Ada yang sampai kemarin trennya lompat, dia lompat begini, dia suruh temannya jegal dia dari belakang dan jatuh itu langsung satu badan gini ketepok gitu. Ya, itu bahaya loh, kena kepala belakang itu bisa koma kan ya, tapi itu tren pula itu. Jadi mereka lakukan ya, nanti pokoknya kanan kiri ditendang, dia lompat kan, dia lompat gini kan, langsung disapu gitu kayak main karate gitu, dan dia akan jatuh ketepok gitu, dan mereka bangga ketawa gitu, padahal itu sangat berbahaya. Amin ya. Jadi janganlah kita gimana ya, terlalu ikut arus ya, bahaya ya. Tapi biarlah kita artinya melihat kepada firman Tuhan, biarlah kita persembahkan seluruh hidup kita ya, kita baca Alkitab, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya itulah yang merupakan persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin ya. Karena seberapapun dompet kita, uang kita berikan, Tuhan punya semuanya. Dari bahkan apa yang ada pada kita hari ini punya siapa? Punya Tuhan. Amin ya. Jangan bilang oh karena kehebatan saya. Anda tahu Herodes ya, Herodes pernah sekali, Raja Herodes tahu ya, itu yang artinya Raja Herodes yang selalu yang di abad pertama ya, sesudah Yesus disalibkan mati, dan waktu Tuhan Yesus bangkit dan murid-muridnya, para pengikutnya itu dikejar-kejar sama Herodes ya, dibunuh. Bahkan ada salah satu rasul itu dibunuh oleh Herodes, dan dia senang gitu. Kenapa? Karena dia merasa dengan kekuasaannya dia bisa menangkap orang Kristen, dia bunuh, dan dia bahkan siksa dan lain sebagainya lah. Anda tahu pada satu kali dia disorain sama warganya. Oh, Raja Herodes agung, Raja Herodes yang memberikan kehidupan. Saat itu juga dicatat dalam Alkitab, dia ditampar oleh malaikat dan mati. Ya, jadi saya percaya biarlah kita bukan orang-orang yang ikut arus, ikut daripada dunia ini ya, tapi kita adalah orang-orang yang mawas diri, orang-orang yang mau memperhatikan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat lagi korban ya, korban bakaran. Jadi korban itu sebenarnya adalah dikatakan dalam bahasa Ibrani ya, korban itu dikatakan adalah artinya itu adalah mendekat. Katakan mendekat ya. Jadi korban bakaran yang dipersembahkan pada zaman sebelum perjanjian baru ya, mereka berikan korban domba, mereka berikan korban sapi dan sebagainya ya, kambing ya, ataupun sampai yang kalau nggak ada punya uang mereka mempersembahkan burung merpati dan lain sebagainya. Korban itu sebenarnya bukan sekedar ritual aja gitu, bukan sekedar keagamaan, tidak ya, tapi korban itu adalah harga untuk mendekat. Katakan mendekat ya. Jadi korban itu mendekat ya. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah. Amin ya. Jadi sekali lagi dengan korban mereka bisa mendekat ya, walaupun diwakili oleh para imam, orang-orang Lewi dan lain sebagainya ya. Karena dosa itu memisahkan. Katakan dosa memisahkan ya. Dosa itu memisahkan. Kan kita lihat waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka malah sembunyi di hadapan Tuhan, memisahkan diri kan gitu. Dosa itu sifatnya kayak gitu selalu ya, memisahkan diri dari Tuhan ya. Orang yang melakukan banyak kejahatan pasti dia gimana? Pasti dia salah satu hal yang akan dilakukannya sembunyi ya, karena dia tahu dia sudah berbuat salah, dia sembunyi dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu perlu korban supaya apa? Bisa mendekat kembali kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat korban yang paling Tuhan lakukan dalam kehidupan kita apa? Yaitu menebus semua dosa kita ya. Jadi ada contoh ya. Misalnya bapak yang di depan ini ya, dia berusaha, dia pengen buka toko ya. Mungkin ada familinya yang punya artinya familinya yang konglomerat ya. Kemudian familinya meminjam bapak ini, contohnya pinjamlah 500 juta ya. Kenapa? Karena saya mau buka toko es krim Misie misalnya, dia bilang gitu ya. Dibukalah
toko es krim Misye ya, mungkin di Jalan Besar, satu ruko dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah lakukan perjanjian ini, betul? Ya, kan namanya minjam dana kan dengan familinya selama 3 tahun ya. Mungkin dalam 3 tahun dihitung-hitung akan kembali modal kan, kira-kira begitu ya. Jadi familinya tunggu yang kolom merah ini 1 tahun belum balik modal, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun modalnya belum balik. Apa yang dilakukan oleh familinya? Familinya bilang begini, Pak, sudahlah, aku ambil saja semua hutangmu, saya hisap gitu, ya, hutangnya semuanya dihisap ke dirinya. Karena kan bapak ini nggak mampu, betul nggak? Ya, jadi dihisapkan sehingga hutang-hutang bapak ini sudah lunas, amin, Bapak Ibu, karena dihisapkan ke familinya yang konglomerat tadi, yang kaya, super kaya tadi, ya. Jadi sebenarnya dosa kita itu adalah seperti begitu, tidak bisa terlunaskan dengan korban-korban binatang tadi, ya. Sampai datang yang berhak, yaitu Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus Kristus, ya. Dia yang menghisap seluruh hutang kita tadi, dihisap ke diri dia gitu. Sebenarnya kita yang dikatakan upah dosa adalah maut, kita yang menghadapi maut itu tadi, ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Tapi gara-gara kasih karunia Allah, dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga seluruh dosa itu dihisapkan ke dia, ya. Dia yang menanggungnya di atas kayu salib, ya. Kita juga harus ingat bahwasanya penyalipan di atas kayu salib itu bukan hukuman daripada orang-orang Yahudi. Bukan, ya. Orang-orang Yahudi hukumnya apa? Kalau dia melanggar daripada perintah agama, dia akan dirajam, Bapak Ibu, lempar batu sampai mati. Ada ingat Stefanus, ya? Stefanus itu dihukum secara hukum Yahudi, hukum Israel kan? Kenapa hukum agama? Karena dia melanggar hukum agama. Kan Yesus juga artinya difitnah mereka bahwasannya Yesus mengaku anak Allah, mengaku akan menjatuhkan bait Allah yang dibangun dengan megah dalam 3 hari dan akan dibangun lagi dalam 3 hari, kan kira-kira begitu, ya. Jadi Yesus difitnah oleh saksi-saksi palsu kan, ya. Tapi yang ajaibnya Tuhan Yesus tidak dirajam, ya, karena sudah dinubuatkan Tuhan Yesus akan disalib, dan terjadi, dinubuatkan 2000 tahun yang lalu, ya. Yesus mati disalib dan Tuhan katakan sudah selesai. Ya, artinya kita jangan ingat-ingat kembali dosa lama kita karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi hari-hari ke depan bagaimana? Ya, kita hiduplah bergaul dengan Allah, baca firman, berdoa, ya, sehingga kita tahu setiap apa yang Tuhan mau, ya. Kalau Anda baca Alkitab mungkin kadang-kadang bisa ngantuk. Saran saya ya Anda boleh search di YouTube, ya. Hamba Tuhan yang kompeten, ya, jangan hamba Tuhan yang enggak terkenal. Anda boleh pelayanannya udah terbukti, ya, dia gembala yang sudah terbukti melakukan banyak pelayanan. Anda boleh dengar, karena sekali lagi iman timbul dari pendengaran, ya, bukan pembacaan. Itu firman yang katakan, ya. Jadi pada waktu kita dengar kita bertumbuh. Amin, Bapak Ibu. Ya, Anda boleh baca juga, boleh. Saya enggak artinya saya cuma kasih masukan aja, ya. Mungkin kadang-kadang ada ayat firman tertentu yang kita tidak mengerti. Kita kalau rajin dan kita kalau punya waktu kita boleh cari juga, ya. Apakah ada terjemahan lain enggak, ya, menurut bahasa aslinya atau menurut King James Version, ya, atau menurut apa lagi? Menurut Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari boleh juga, ya. Sehingga kita mengerti firman itu berbicara apa gitu. Amin. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, ya, untuk menjaga api Tuhan itu terus terbakar di atas mezbah, ya. Yang pertama berjaga-jaga, katakan berjaga-jaga. Ya, kita berjaga-jaga terus dalam hidup kita. Amin, ya. Jangan terpancing arus dunia yang tidak benar ini, ya. Tapi kita berjaga-jaga atas hidup kita siang maupun malam, ya, atas keluarga kita, ya. Karena Tuhan katakan imam itu adalah siapa? Kepala keluarga. Ada kepala keluarga di sini? Boleh saya lihat? Bapak-bapak? Cuma 2 orang. Ya, nggak apa-apa, ya. Jadi imam itu yang mewakili doa-doa umat di hadapan Tuhan, betul? Waktu zaman dulu, ya.
Jadi hari-hari ini imam itulah yang menjadi tiang pendoa, ya, bukan ibu. Selama ini kita pikir udahlah istriku aja udah yang berdoa di hadapan Tuhan, saya nggak usah. Salah ya. Malah sebenarnya imam itu adalah kepala keluarga, itu adalah bapak. Dia yang harus mendoakan istri dan anak-anak. Kalau hari ini bapaknya sudah nggak ada, dia adalah single parent, ya Anda berfungsi jadi dua, sebagai bapak dan sebagai ibu kan gitu. Ya. Tetapi tetap kita berjaga-jaga, amin Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kita tetap berdoa, katakan tetap berdoa. Ya, jangan artinya kita stop berdoa, terus berdoa, amin. Ya, karena napas orang Kristen itu adalah doa dengan Tuhan. Ya, Anda tahu kalau dulu korban bakaran itu dilakukan sedemikian rupa, hari ini bait Allah sudah nggak ada. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Ya, mereka mengganti korban bakaran dengan korban pujian, korban doa. Mereka bawa doa mereka. Kalau kita ada kesempatan misalnya ke tanah Israel, ya, kita lihat orang Yahudi itu mereka kan berdoa, ya, berdoa terus dengan sungguh-sungguh di di tembok ratapan, ya, tembok yang dulu adalah bekas daripada bait Allah. Ya, jadi saya percaya pada waktu kita tetap berdoa, kita datang ke hadapan Tuhan, kita punya pergumulan, kita punya yang namanya mungkin penderitaan kan, nggak ada yang tahu, betul nggak? Ya, kan nggak mungkin ada ceritakan sama orang lain. Wah, aku ada masalah, aku ada susah ini, ya kan? Tapi mungkin Anda bawa ke hadapan Tuhan, ya, dan percayalah lambat laun, ya, maka Anda akan menjadi seorang hero di hadapan Tuhan, amin. Kenapa? Ya, karena Tuhan adalah Bapa yang baik, ya. Pada waktu kita artinya kita punya masalah, kita punya tekanan dan lain sebagainya, maka saya percaya, maka Tuhan katakan sekali lagi, andalkan Dia, amin. Ya, andalkan Tuhan, ya, jangan andalkan manusia, karena dikatakan dalam firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Kita harus andalkan Tuhan. Percayalah Tuhan beri itu yang terbaik, ya, bukan menurut pemikiran kita, tapi menurut waktunya Tuhan. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ya, saya akan menutupi dengan satu hal, ya. Hari-hari ini kita boleh lihat, ya. Ini kejadian nyata dan bukan hanya cerita isapan jempol. Kalau kita lihat hari-hari ini di Eropa, ya, di Jerman, di Belgia, ya, bukan Malige, ya, di Belgia, ya, itu negara Eropa, ya. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Padahal itu negara adalah negara yang mengirimkan misionaris ke seluruh dunia, ya. Tapi oleh karena api mesbah Tuhan tidak ada lagi, ya, sehingga hari-hari ini gereja jadi apa? Gereja, gedung gereja itu jadi hotel, ya. Kalau hotel masih oke lah, ya kan? Terus jadi apa lagi? Jadi kedai kopi. Istilah kerennya kafe gitu, ya. Kemudian jadi apa lagi? Jadi pub. Yang paling parah jadi diskotik. Ya, dengan lambang salibnya ada masih nempel gitu, ya. Ya, itu gereja sudah ditinggalkan oleh jemaatnya. Kenapa? Karena saya percaya tidak ada api lagi. Karena mereka sendiri pribadi sudah enggak, bahkan sampai saya pernah baca satu artikel ada yang sampai ateis. Ya, nggak mau percaya Tuhan lagi, nggak mau percaya siapa-siapa lagi, dia hanya percaya dirinya sendiri, ya. Jadi saya percaya pasti Tuhan sedih melihat hal ini, ya, karena negara-negara ini yang dulu kirimkan misionaris, ya, supaya bangsa-bangsa mendengar Injil gitu, tapi malah mereka yang lupa untuk memelihara apinya, ya, sehingga malah gereja ditinggalkan oleh jemaat para pengerjanya, tidak ada lagi ibadah-ibadah seperti hari Minggu, hari-hari raya besar gitu, tapi malah menjadi tempat sarak penyamun gitu, ya. Biarlah saya berdoa, biarlah kita adalah orang yang berapi-api di hadapan Tuhan, amin. Ya, kita semua adalah orang-orang yang Tuhan andalkan, Tuhan sayang, Tuhan penuhi kita dengan kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi, amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Oh ya Rabbana ya sikaraba-raba-raba. Tuhan, hambamu sudah selesai Tuhan memberitakan firman-Mu. Sekali lagi mesbah di atas, api di atas mesbah-Mu harus terpelihara ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya api ya Tuhan,
api yang selalu Tuhan yang membakar setiap kami Tuhan. Engkau nyatakan di tempat ini kepada jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua Tuhan. Kami percaya Tuhan mau pakai semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, pakai dengan cara yang unik dan dahsyat ya Tuhan. Setiap orang Tuhan punya cara, setiap orang Tuhan punya sesuatu yang bisa Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga pada waktu mereka ada di marketplace Tuhan, mereka boleh memenangkan jiwa demi jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Engkau tidak pernah melepaskan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau beserta dengan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada pada sore hari ini Tuhan. Sekali lagi kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu dengan kehebatan kami, dengan kekayaan kami, dengan ketampanan kami, dengan semuanya. Tapi kami percaya satu hal, semua karena anugerah-Mu semata-mata yang bekerja dalam hidup kami. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami malah terus berapi-api di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini yang kuliah, yang sekolah ya Tuhan. Jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan dalam studi mereka Tuhan. Yang bekerja Tuhan, jadikan ya Tuhan lebih heran lagi dalam pekerjaannya, sehingga dia boleh dibedakan daripada karyawan-karyawan yang lain ya Tuhan. Karena dia mengenal Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pebisnis yang ada di tempat ini. Tuhan berikan ya Tuhan daripada mata yang tajam ya Tuhan, untuk boleh melihat ya Tuhan peluang-peluang yang ada di depan ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan yang mengangkat menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Jadikan juga keluarga, lepas keluarga di tempat ini, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak mengasihi orang tua. Tuhan terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat yang ada di Stomo Tower adalah jemaat yang senantiasa boleh berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi, dari satu berkat kepada berkat yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa dan kami mengangkat tangan kami berdoa shalom bagi Yerusalem. Biarlah dipenuhi damai sejahtera-Mu dan sentosa-Mu di dalam puri dan tembok-Mu ya Tuhan. Biarlah kesejahteraan daripada kota Yerusalem juga tercurah atas kami ya Tuhan, dan atas negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah perlindungan-Mu seminggu ini Tuhan atas jalan keluar masuk kami, atas apa yang kami lakukan. Tuhan berkati, jadikan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya umat-Mu adalah umat kesayangan-Mu ya Tuhan, yang selalu Tuhan jagai dan selalu Tuhan sertai. Tuhan terima kasih. Dan kami siapkan hati kami Tuhan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari terima berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus itu akan membangkitkan api-api dalam hidup kita mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Mari kita percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada minggu ini kita dipercayakan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta berikut sepekan GBI Stomo Tower yang untuk minggu ini kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang mau pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Yang pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah selesai ibadah, atau dapat menghubungi Pak Edward nomor handphone 0813 6545 5703, atau dengan Pak Torang nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dalam family Artal, yaitu FA 01
setiap hari Rabu pukul 20 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. FA 02 yang diadakan di tempat ini setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB di ruangan ini. Ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruangan ini. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 WIB di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BKCA nomor rekening 83722862228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 98677622288. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial, YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sotomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sotomo Tower atau makan di dalam ruangan. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Sebagai warta tambahan, baptisan GBI di Sotomo Tower diadakan pada tanggal 6 Agustus 2023, yaitu bertepatan hari Minggu, pukul 13 sampai dengan 15 WIB bertempat di Jalan Bandar Baru, Tamrin nomor 3, Bengkel Sumber Berkat. Lebih jelas kita hubungi dengan Pak Edward, nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Pak Torang 0821 6418 3467. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Informasi tambahan mengenai baptisan Bapak Ibu. Baptisan ini tidak hanya untuk sebagai jemaat di tempat ini saja, melainkan bagi Bapak Ibu yang ada keluarganya, rekannya yang rindu untuk dibawa untuk percaya kepada Tuhan dan dibaptis, boleh bersama-sama datang di ibadah sesi 1. Kita beribadah dulu bersama-sama, lalu setelah ibadah sesi 1 kita akan menuju ke lokasi rumah Bapak Edward yang terletak di Jalan Tamrin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang. Sampai berjumpa minggu depan bersama-sama di ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit,